saja ya, karena sepertinya masih pada sibuk semuanya, karena ini memang jam-jam kerja Pak. Jadi mungkin masih banyak yang belum bisa bergabung. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, selamat datang kembali dalam program podcast Sowan Wijo alias Sowan Wijana Jombang. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan berbincang-bincang santai dan mengenal lebih dalam tentang profil SD Katolik Wijana Jombang. Karena mengenal lebih dalam ya, mengenal lebih dalam berarti kita akan berkenalan supaya lebih sayang dengan kami semua, lebih sayang dengan sekolah kami. Katanya tak kenal maka tak sayang, maka supaya kita ini bisa mengenal lebih lanjut lagi. Nah, ini sudah hadir Bapak Aris Kristianto SPD selaku Kepala Sekolah SD Katolik Wijana Jombang. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi juga Bu Nisa. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Di Tuhan, okay? Nah Pak Kris, ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan SDK Wijana itu seperti apa, supaya nanti Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengenal lebih jauh lagi. Nah ini kan pertemuan di podcast yang kedua Pak Kris. Kemarin yang pertama itu sudah dibahas mengenai fasilitas yang ada di SDK Wijana, lalu ekskul yang ada di SD Katolik Wijana Jombang. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira di SDK Wijana ini timnya ada siapa saja Pak Kris? Atau ada Bapak Ibu guru dan karyawan siapa saja? Mungkin Pak Kris bisa memperkenalkan supaya Bapak Ibu yang di rumah setidaknya tahu dulu nama-namanya. Begitu Pak Kris, monggo. Terima kasih Bu Nisa. Salam sejahtera Bapak Ibu yang ada di rumah. Baik, sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Nisa, saya akan menjelaskan siapa saja teman-teman yang ada di dalam timnya SDK Wijana Jombang. Ya, menurut istilahnya adalah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan mencoba mendekatkan diri dengan memperkenalkan tim kami yang ada di SDK Wijana ini kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama mungkin mulai dari saya. Saya sendiri bernama Aris Kristianto selaku Kepala Sekolah di SDK Wijana Jombang. Kemudian guru kelas 1 bernama Bu Merisa. Beliau ini sudah sangat mahir, atau kalau kelas 1 itu biasanya keibuan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi untuk kompetensinya di dalam mendidik, menyayangi anak-anak kita semua. Kemudian yang kedua di kelas 2 yaitu ada Bu Dikta. Dan berikutnya kelas 3 ada Bu Lucy. Kelas 4 ada Bu Nisa. Kelas 5A Pak Adi. Kelas 5B Bu Vina. Kelas 6 ada Pak Sulis. Kemudian juga selain guru kelas juga ada guru bidang studi, guru agama ada Pak Pras, kemudian guru olahraga ada Pak Johan, guru bahasa Jawa ada Pak Sam, dan juga
untuk keagamaan Kristen, keagamaan Katolik, keagamaan Islam, keagamaan Buddha, ada masing-masing ada gurunya tersendiri yang juga ikut tergabung dalam tim kita di SDK Wijana. Kemudian di staf TU ada Bu Puji sebagai bendahara keuangan sekolah, ada Pak Aris sebagai operator sekolah, dan juga ada Bu Rina di bagian surat menyurat dan administrasi sekolah. Kemudian tidak lupa juga ada petugas-petugas umum, yaitu petugas kebersihan, ada Bu Betty, ada Pak Pri, ada Pak Eru, dan ada satu lagi yang selalu di depan, ya, selalu siap membukakan pintu gerbang, yaitu Pak Ongki. Ya, demikian tim kita dari SDK Wijana yang kesemuanya mempunyai kompetensi yang tidak perlu diragukan lagi. Semuanya sudah cukup handal, cukup ahli sesuai dengan bidangnya dan profesinya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempercayakan anak-anak mereka kepada tim kami ini untuk kita bina, kita didik menjadi anak-anak yang unggul, berprestasi, dan tak lupa memiliki budi pekerti yang siap nanti bisa diunggulkan di masyarakat dan juga menjadi kebanggaan di keluarga. Demikian Bu Nisa, saya kembalikan Bu Nisa. Ya Pak Kris, berarti ada banyak sekali ya Pak Kris timnya ya. Iya betul Bu Nisa. Banyak sekali Bapak Ibu timnya, dan semua sudah terbagi dalam bidangnya masing-masing. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, mulai dari bidang pendidikan sampai dengan karyawan yang membantu kami semuanya ada dan sangat lengkap di SD Katolik Wijana Jombang ini Bapak Ibu. Lalu pertanyaan yang kedua Pak, nah sekarang ini kan banyak kita kenal dengan kurikulum Merdeka. Nah apakah di SDK Wijana ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau belum Pak Kris? Atau masih kurikulum yang lama 2013? Bagaimana Pak Kris? Iya, begini Bapak Ibu dan Bu Nisa, untuk kurikulum yang berlaku di SDK Wijana pada saat ini ada 2 kurikulum yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu adalah kurikulum 2013 atau sering kita kenal dengan istilah K13. Kurikulum K13 ini berlaku untuk kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian untuk kelas 1 dan kelas 4 ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan atau diarahkan dari Dinas Pendidikan setempat yang ada di Kabupaten Jombang, yaitu kita harus sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Namun demikian, sesuai dengan kebijaksanaan daerah, kurikulum Merdeka masih dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4. Untuk tahun berikutnya, rencana dari Dinas Pendidikan yang juga nanti kita laksanakan di sekolah kita, itu akan menyusul kelas 2 dan kelas 5. Nah, demikian untuk kurikulum yang ada di SDK Wijana ini dilaksanakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Demikian Bu Nisa. Ya Pak Kris, terima kasih. Jadi begitu nggih Bapak Ibu, berarti sama pada umumnya di sekolah-sekolah lain nggih Bapak Ibu. Kami Ya, juga betul. sudah menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru ini, yaitu di kelas 1 dan kelas 4. Jadi untuk selanjutnya di kelas 2, 5,
dan untuk tahun-tahun berikutnya juga seperti itu sampai pada akhirnya semua melaksanakan kurikulum merdeka. Oke, untuk selanjutnya Pak Kris, ini gini, kan biasanya setiap sekolah itu memiliki visi misi yang akan dicapai supaya visi misi ini bisa membantu dalam perkembangan sekolah khususnya untuk anak-anak didik. Kira-kira di SDK Wijana ini visi misinya apa Pak Kris? Iya, untuk visi dan misi tentu saja kita mencoba apa yang sesuai dengan lingkungan sekolah, kemudian apa yang sesuai dengan realita dalam kehidupannya sehingga nanti penerapannya itu bisa sesuai sehingga anak-anak nanti arahnya akan tertuju dengan baik. Untuk visi dari SDK Wijana yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang beriman, berilmu dan berbudi luhur serta berwawasan lingkungan. Visi ini ya dilaksanakan memang masih sesuai dengan visi yang terdahulu. Karena mengapa kita pakai? Karena masih sangat relevan dan sesuai dengan apa yang ada pada kurikulum merdeka, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mengedepankan beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam profil pelajar Pancasila itu, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, terus kemudian bergotong royong, kritis, ya bernalar kritis, kemudian ada lagi kreatif. Nah, dari visi ini menurut kita itu sangat klop sekali, jadi masih sangat relevan sehingga pelaksanaannya masih bisa dijalankan. Kemudian misi dari SDK Wijana ini terbagi menjadi beberapa hal. Misi ini tergambarkan dari visi yang ada di SDK Wijana. Misi yang pertama yaitu menumbuhkan nilai spiritualitas dan moralitas Kristiani kepada seluruh warga sekolah. Ini berhubungan dengan religi. Kemudian meningkatkan sistem pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif, sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ini sangat sesuai dengan kurikulum merdeka. Di sini ada istilah potensi masing-masing. Jadi masing-masing siswa itu artinya punya potensi yang akan kita gali dan masing-masing berbeda. Sehingga nanti kita akan menemukan minat bakat siswa, kemudian kita kembangkan bersama sesuai bakat masing-masing yang sangat beraneka ragam. Kemudian yang ketiga, membangun manusia yang cerdas terampil dalam menghadapi berbagai tantangan modernisasi, yaitu membekali anak-anak dengan pengetahuan dan juga IT sehingga anak-anak tidak ketinggalan zaman, tetapi mereka selalu ikut berkembang dengan eranya, di mana di sini sangat kental dengan era digital. Ini di sekolah kita ini juga ada guru-guru IT yang sangat handal dan sangat bisa dipercaya untuk membawa anak-anak terampil di dalam IT. Kemudian yang keempat, menumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan sosial, saling menghormati, tertib, disiplin, jujur, sopan, ramah sehingga tercipta suasana sekolah yang kondusif, nyaman dan aman. Di sini berhubungan dengan pendidikan pembinaan karakter, sehingga selain kecerdasan intelektual dalam akademik, juga karakter
perlu juga mendapatkan bimbingan. Kemudian yang kelima, menerapkan sistem manajemen yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Di sini artinya kita sangat terbuka dengan sistem manajemen. Jika ada wali murid, orang tua ingin berkomunikasi, kita akan selalu sangat terbuka. Apa yang menjadi masalah, apa yang perlu dipertanyakan, kami sangat terbuka. Silahkan ke sekolah, segala informasi siap kami sediakan sebagai penghubung antara wali murid dan pihak sekolah, sehingga terbina komunikasi yang baik dan manajemen yang transparan, terbuka. Kemudian yang keenam, menumbuh kembangkan sekolah sebagai pilihan masyarakat, yang artinya di sini kita berusaha sekolah kita ini menjadi sekolah yang difavoritkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan itu kita upayakan sekolah kita selalu berpartisipasi dan juga memperoleh prestasi di segala bidang, baik akademik, non akademik, seperti yang sudah dipaparkan kemarin oleh teman-teman pada saat podcast yang pertama, baik itu melalui akademik dan non akademik, khususnya ekstra. Kemudian yang ketujuh, menumbuh kembangkan kepedulian terhadap pengenalan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. Jadi di sini kita menumbuh kembangkan sikap anak-anak peduli terhadap lingkungan hidup. Jadi kita bina anak-anak supaya memperhatikan juga lingkungan sekitar. Ini juga sangat relevan dengan kurikulum Merdeka, di mana di situ ada terjadwal juga yang kita sering sebut dengan istilah P5. Nah, ini juga bisa diterapkan di situ. Demikian untuk misi yang ada di visi dan misi yang ada di SDK Wijana Jombang. Demikian Bu Nisa. Pak Kris, kalau saya tangkap tadi ketika Pak Kris menjelaskan visi misi itu, berarti visi misi yang diambil untuk SDK Wijana itu disesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang baru ini ya Pak? Iya betul. Walaupun kita juga mengadopsi dengan kurikulum visi misi yang lama, ketika kita telaah dan relevan kita bisa memakai kembali. Tetapi demikian juga nanti untuk kedepannya tentu saja kita juga akan melihat perkembangan-perkembangan, karena visi misi itu berhubungan erat dengan perkembangan era yang selalu berubah. Nanti jika ada perubahan perkembangan zaman, tentu kita juga akan merevisi dan menelaah ulang bersama dengan Bapak Ibu guru dan komite untuk merevisi ulang, menelaah visi misi yang ada di sekolah sehingga selalu relevan, dan tujuan utamanya adalah nanti untuk anak semuanya, sehingga anak berkembang sesuai dengan eranya dan mereka dapat mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Itu Bu Nisa. Baik Pak Kris, bagus sekali ya visi misi dari SDK Wijana Jombang ini. Terlebih yang menurut saya menarik tadi tentang karakter itu loh Bapak Ibu. Nggih Pak Kris, tentang karakter itu memang untuk anak-anak sekarang itu sangat perlu sekali pendidikan karakter itu. Karena mengingat kembali kemarin waktu masa pandemi ya Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak yang asik di dunianya sendiri. Maka ketika masuk 100% seperti ini sangat beda sekali ya. Dan karakter itu butuh dikembangkan lagi. Nah, selain di lingkungan keluarga, kami juga membantu dari lingkungan sekolah untuk menumbuhkan kembali karakter-karakter anak-anak kami ini supaya menjadi anak-anak yang mampu mengikuti perkembangan pada zamannya. Apalagi masalah gadget ya Pak ya. Untuk gadget ini memang kita sebagai orang tua dan guru itu memang tidak bisa melarang.
tapi dampak negatifnya juga banyak sekali. Maka memang kami tidak bisa mengawasi secara langsung, tetapi melalui sekolah mudah-mudahan kami bisa memperbaiki karakter putra-putri kita ya melalui pendidikan yang ada di SD Katolik Wijana Jombang sesuai dengan visi misi yang kami miliki. Baik, untuk selanjutnya Pak, ini tentang prestasi. Nah, biasanya itu orang-orang pengen ngerti Wijana Jombang itu prestasinya apa saja, yang sudah diraih oleh Wijana Jombang itu prestasi apa saja Pak Kris? Baik, terima kasih Bu Nisa. Kalau masalah prestasi ya, ini mungkin juga kita perlu menginfokan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa SDK Wijana ini juga sudah sangat menunjukkan bermacam-macam prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak SDK Wijana Jombang. Kalau melihat dari event-event yang diadakan oleh Dinas Pendidikan ataupun event-event yang dilaksanakan dari lembaga-lembaga bimbingan, itu kita sudah sangat sering sekali mengikuti. Kemudian dari Dinas Pendidikan yang biasanya ini umum selalu dilaksanakan setiap tahun itu ada yang namanya OSN atau Olimpiade Siswa Nasional. Di situ ada event matematika dan IPA. Kebetulan untuk matematika siswa kita mendapatkan juara satu kabupaten. Juara satu kabupaten, iya, untuk matematika. Sedangkan untuk IPA mungkin masih perlu kita kembangkan juga karena kemarin masih di peringkat 12 kalau tidak salah ingat, peringkat 12. Kemudian untuk event O2SN, ini eventnya olahraga. Ini kita punya guru olahraga yang handal, Pak Johan. Ini berhasil membawa siswa kita untuk kit atletik itu juara satu kabupaten, Bu. Di kit atletik untuk event O2SN. Kemarin yang terakhir juga mengikuti event POR itu di tingkat kabupaten itu juga mendapatkan juara 3. Ya. Kalau kita bicara tingkat kabupaten, otomatis yang dikirim di tingkat kabupaten ini sudah menjuarai di tingkat kecamatan sebagai juara 1 begitu. Jadi mewakili kecamatan Jombang gitu. Kemudian untuk FLS 2N event yang diadakan dinas ini berhubungan dengan seni. Ya, di situ ada seni melukis, ada tari, ada menyanyi, pantomim, kemudian ada juga di situ kriya anyam. Ya, kebetulan untuk tahun ini siswa kita untuk tari itu mendapat juara 2 tingkat kecamatan, mendapat juara 2. Terus kemudian untuk pantomim ini mendapat juara 3 tingkat kecamatan. Ya, ini mungkin juga kita akan berusaha untuk lebih maksimal lagi supaya kedepannya bisa lebih tinggi lagi tingkatannya. Kemudian untuk event-event yang lain diadakan dari event seperti Olimpiade tingkat nasional, itu banyak sekali siswa kita yang membanggakan kita. Untuk informasi terakhir juga sampai tembus juara 3 nasional matematika. Iya, juara 3 nasional matematika. Itu untuk yang terakhir kemarin yang informasi kita dapat. Itu beberapa, selain masih banyak lagi prestasi, itu beberapa gambaran prestasi yang sudah diraih SDK Wijana Jombang. Demikian, Bu. Banyak juga ternyata ya Pak Kris ya. Nggih. Dan matematika, IPA itu kan suatu hal yang bagi
kebanyakan orang, sebagian orang itu kan pelajaran yang wow. Ya, ternyata di SDK Wijana ada anak-anak yang berkompeten di bidang IPA, matematika ya. Dan tidak kalah juga untuk bidang non akademis ya, olahraga. Ternyata anak-anak ini banyak yang unggul. Bahkan banyak anak-anak di luar di SDK Wijana itu yang mengikuti beberapa cabang olahraga ya. Nah, dan di sini ada Pak Johan yang menjadi pembimbing perlombaan pada Athletic Kids, itu luar biasa Pak Johan ya. Pak Johan ini banyak sekali penggemarnya loh, anak-anak banyak sekali iya, yang mengidolakan Pak Johan. Nah, itu orangnya ada di sini. Mudah-mudahan nanti di podcast berikutnya Pak Johan yang tampil ya. Supaya Bapak Ibu di rumah juga tahu, oh Pak Johan ini mana sih, kok anak saya kadang nyebut-nyebut namanya Pak Johan, karena memang banyak sekali yang mengidolakan Pak Johan ini ya. Tidak kalah juga itu Pak Adi. Wah, Pak Adi ini juga yang membuat ide podcast sedemikian rupa sebagus ini. Iya, Ini betul juga Pak Adi ya. Pak Adi ini adalah guru kelas 5 sekaligus guru TIK. Jadi untuk TIK di SDK Wijana Jombang tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Sudah ada ahlinya ya. Dan matematika sebenarnya beliau yang di depan saya ini juga ahlinya matematika. Jadi saya ini berada di antara para ahli ini. Ya Bapak Ibu. Begitu oke Bapak Ibu, jadi prestasi yang ada di SDK Wijana jangan diragukan lagi. Banyak sekali anak-anak putra-putri kami yang ada di sini yang berkompeten, dan semua itu tidak lepas dari para Bapak Ibu yang membimbing di sekolah kami ini. Lalu Pak Kris, itu tadi untuk prestasi ya, akademis. Lalu sebelum ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, karena saya lihat di sini audiensnya tidak banyak ya Bapak Ibu, mungkin karena jam kerja jadi banyak yang belum bisa mengikuti Meet. Tidak apa-apa, nanti bisa menyimak dari YouTube, dan kalaupun ada pertanyaan Bapak Ibu ingin bertanya, nanti bisa menghubungi langsung ke kontak personnya, nanti ada. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Kris, tadi prestasi sudah, lalu ini yang berhubungan dengan pelaksanaan PPDB di SDK Wijana ini. Apakah ada informasi terbaru barangkali Pak Kris ingin menyampaikan supaya Bapak Ibu yang ada di rumah tahu informasi terbaru dari SDK Wijana ini? Terima kasih Bu Nisa. Bapak Ibu, kami dari tim PPDB SDK Wijana Jombang akan menginfokan untuk kegiatan PPDB yang sudah kami laksanakan, dan untuk info yang terbaru untuk gelombang pertama di mana sudah disampaikan melalui info-info secara langsung maupun dari teman-teman melalui podcast yang kemarin. Ini gelombang 1 itu dibuka dari pendaftar nomor 1 sampai 20. Ternyata untuk pendaftaran nomor 1 sampai 20 ini di gelombang 1 itu sudah terpenuhi Bu Nisa dan Bapak Ibu semuanya. Jadi otomatis untuk gelombang 1 pada saat ini kita sudah tutup. Kemudian kita beranjak lanjut ke gelombang 2. Jadi sesuai dengan program kita ada gelombang 1, ada gelombang 2, dan nanti terakhir ada gelombang 3, di mana gelombang 2 nanti akan ditutup
sampai bulan Maret. Kemudian untuk gelombang 3 itu bulan April sampai Juni. Sedangkan untuk gelombang 1 ini telah kita tutup karena sudah memenuhi kuota. Gelombang 2 itu kita buka tentu saja bagi Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di SDK Wijana, kami sangat terbuka dan mungkin bisa sesegera mungkin mendaftarkan di gelombang 2 ini. Karena program kami di gelombang 2 ini bagi Bapak Ibu pendaftar yang ada di gelombang 2 ini akan mendapat potongan, ya, mendapatkan potongan dari persen? uang gedung, ya. Itu 5% dari uang gedung. 5%. Iya, 5%. 5%. Nah, itu nanti bisa diperoleh untuk Bapak Ibu yang masuk di gelombang 2. Jadi nanti bisa sesegera mungkin mendaftar di gelombang 2. Untuk yang gelombang 3 ini tentu saja nanti tidak ada potongan apapun untuk Bapak Ibu. Namun demikian, untuk Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir. Kami dari pihak sekolah juga tidak menutup pintu kami bagi Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan putra-putrinya. Misalkan ada yang kekurangan biaya, tetapi sangat rindu ingin sekolah di SDK Wijana ini. Kami sangat terbuka, monggo langsung datang ke saya boleh. Nanti kita bisa saling berkomunikasi. Karena kita juga sangat peduli dengan masyarakat yang ingin putra-putrinya sekolah di tempat kita ini. Jadi kita selalu terbuka, bisa berkomunikasi jika nanti ada terbebani hal-hal yang memberatkan di dalam administrasi atau biaya untuk masuk ke SDK Wijana. Itu terus kemudian yang berikutnya adalah bagi Bapak Ibu yang sekolah di SDK Wijana, kebetulan putra-putrinya itu ada banyak yang sekolah di SDK Wijana. Misalnya di kelas 1 ada, di kelas 3 ada, di kelas 4 ada. Jadi ada lebih dari 1 yang sekolah di SDK Wijana. Bentuk dari Bapak Ibu memiliki rasa cinta terhadap SDK Wijana. Ini akan kami perhatikan juga. Nanti bisa dikomunikasikan, dan untuk SPP bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya sekolah di SDK Wijana ada lebih dari 1 akan bisa mendapatkan keringanan. Seperti itu. Ini merupakan program sekolah dan juga sekaligus program yayasan yang sudah juga langsung disampaikan Romo Ketua Perwakilan di Jombang yang sudah disampaikan saya beberapa waktu yang lalu bersama tim BPPDB, dan juga ini tadi pagi saya diingatkan kembali supaya bisa disampaikan gitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Begitu untuk pengumuman PPDB pada saat ini. Ya, Bapak Ibu, begitu informasi PPDB untuk informasi terbaru ya, informasi terbaru PPDB. Karena kemarin itu juga saya dengar memang ada diskon 20% untuk 20 pendaftar pertama di gelombang 1 ya. Ini belum sampai pada bulan yang ditentukan, ternyata sudah habis ya Pak Kris ya. Iya, betul. Gercep sekali. Sangat cepat. Iya, biasanya ibu-ibu seperti itu. Saya juga suka sekali kalau ada diskonan. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu, karena memang ada fasilitas ya. Kenapa kita tidak
menggunakan itu ya. Nah, ternyata banyak sekali yang berminat dan kuota untuk gelombang 1 sudah terpenuhi, maka gelombang 1 sudah kami tutup ya Pak Kris ya. Ya, Lalu betul. lanjut kita walaupun belum sampai Desember, kita lanjut gelombang 2 ini Pak Kris. Iya, kita lanjut gelombang 2 karena di gelombang 1 kuotanya sudah terpenuhi. Penuh. Jadi sekarang sudah masuk gelombang 2 Bapak Ibu, monggo segera yang punya putra putri, keponakan, cucu ya ataupun tetangganya, saudaranya tetangga atau siapapun itu yang usia SD, monggo silahkan diajak. Dan promo ini tidak hanya untuk dari TK Wijana saja, nggih. Untuk TK yang ada di luar Wijana, ya barangkali yang ingin masuk ke SDK Wijana juga berhak mendapatkan diskon tersebut, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk gelombang 2 diskonnya adalah 5%. Coba ini saya tawarkan ke Pak Kris ya, kalau misalnya 15 apa 10% gitu boleh nggak Pak Kris? Kali boleh Bapak Ibu. Iya, sementara ini memang tadi hasil kesepakatan dari pihak sekolah dan yayasan cukup 5% begitu, iya 5% begitu Bu Nisa. Namun tadi juga saya sampaikan tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang rindu menyekolahkan putra putrinya, namun ada keterbatasan biaya, monggo bisa datang langsung bertemu dengan saya, bisa kita komunikasikan sehingga nanti putra putrinya bisa juga ikut bergabung di SDK Wijana berdasarkan kecintaan masyarakat. Jadi kita akan sangat peduli, kita bisa bicara bareng. Begitu Bu Nisa. Begitu ya Pak Kris ya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu hanya 5% saja, tetapi itu adalah bentuk bentuk perhatian dari kami ya, walaupun hanya segitu, tidak banyak mungkin ya Bapak Ibu, tapi itu bentuk perhatian dari kami kepada Bapak Ibu, karena ya bagaimanapun juga namanya biaya sekolah itu adalah hal yang sangat penting dan kami sungguh sangat paham. Maka SDK Wijana ini juga tidak istilahnya menerapkan gebiah uyah semuanya disamaratakan. Itu tidak nggih Pak Kris nggih. Jadi betul, Bu Nisa. Karena ya kami juga paham kemampuan Bapak Ibu berbeda-beda. Jadi apabila ada kesulitan silahkan, kami sangat terbuka sekali. Pak Kris juga sangat terbuka, ingin curhat barangkali, monggo bisa datang ke SD Katolik Wijana Jombang. Begitu nggih Pak Kris nggih? Siap, dan ini mungkin juga menginfokan kepada Bapak Ibu, tidak perlu khawatir tentang mungkin misalkan putra putrinya ini misalnya ada grid di situ, membayar lebih, membayar sedang, membayar kurang. Di situ sebetulnya kita ingin semuanya itu berjalan dengan baik, yang semuanya didasarkan dengan kasih. Dan ketika nanti merujuk ke anak-anak, siapapun anak-anak itu yang sudah masuk di sekolah SDK Wijana, tidak akan ada yang namanya diskriminasi, tetapi kita akan berlakukan sama semuanya tanpa terkecuali. Kita akan berlakukan sama, semuanya akan memperoleh pendidikan, semuanya akan kita kembangkan sesuai dengan minat dan bakat, dan kita akan berjuang dari tim SDK ini menjadikan mereka anak-anak yang unggul dalam prestasi dan juga berbudi pekerti yang luhur. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita akan berlakukan sama bagi anak-anak kita, karena kita anggap semua anak-anak kita anak-anak yang merupakan anak-anak kita semua yang memiliki hak yang sama di SDK Wijana. Demikian Bu Nisa.
Ya Pak Kris, terima kasih sekali ya. Untuk hak anak-anak tetap sama, kita tidak pilih kasih, tidak pandang bulu kepada siapapun. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu, mungkin sekian yang saya pertanyakan kepada Pak Kris. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya secara langsung, monggo dipersilahkan. Atau ingin bertanya melalui live chat, tapi saya lihat ini tidak banyak. Hanya 4 audiens. Ya Pak Adi. Ya. Ya mungkin masih bekerja semua ini. Iya ini. Makanya kok sepi krik-krik gitu ya. Ya, mungkin masih pada sibuk ya Bapak Ibu di rumah, masih pada sibuk, belum bisa menyimak nggih. Atau mungkin yang sekarang sudah bergabung, Bapak Ibu mau bertanya silahkan monggo. Mau bertanya secara langsung bisa atau melalui chat juga bisa. Ya, baik. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang bertanya untuk saat ini, atau mungkin nanti baru ingat, oh tadi mau bertanya ini sebenarnya, tapi belum kepikiran, tidak apa-apa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang di rumah atau bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, baru sempat melihat YouTube-nya, jika ingin bertanya nanti kami berikan kontak personnya Bapak Ibu, okay? Monggo, kami sangat terbuka atas pertanyaan, saran, juga boleh ya, kritik, saran yang sangat membangun itu juga kami butuhkan untuk kemajuan sekolah kami. Baik Bapak Ibu, mungkin pertemuan dalam podcast Sowan Wijo kali ini saya akhiri dulu. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk tim yang sudah menyediakan podcast ini, kami juga mengucapkan terima kasih karena podcast ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga selanjutnya semakin maju dan berkembang lagi untuk kemajuan sekolah kami tercinta ini. Itu Bapak Ibu guru. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sejahtera.